konten bikin rumah kucing. Bukan konten komersil sih ya, jadi rumah sendiri. Dan karena banyak kucing, jadi memutuskan bikin rumah kucing di balkon. Karena kebetulan lagi nggak ada proyek juga. Minggir dulu kakaknya. Jadi ya rata-rata gitu sih, kalau nggak ada proyek, benerin rumah atau bikin-bikin sesuatu lah, yang penting nggak nganggur-nganggur banget. Kenapa rumah kucing? Ya karena aku salah seorang, apa ya, kalau bisa dibilang cat lover ya, tapi bukan cat lover juga sih. Jadi awal mulanya itu punya satu kucing, terus akhirnya beranak dan jadi banyak. Mau dibuang juga kasihan kan, akhirnya dipelihara semua. Sekarang ada berapa ya, sekitaran 15 mungkin. Asalnya dari satu terus jadi 15. Jadi kalau jenengan misalnya ada yang mau ngasih kucing gitu, apalagi kucing cewek nih ya, cewek, hati-hati tuh, kalau nggak segera disteril bisa jadi banyak. Ini calon-calon penghuninya nih. Rumah kucing ini ukurannya berapa ya, 2,5 kali 3, kalau nggak salah, 2,5 kali 3 itu aku bikin di area carport ya, apa kanopi bisa dibilang. Ini pintu masuk rumah, di bawahnya tempatnya mobil, atasnya aku bikin rumah kucing. Ini apa? Ini talang karet. Jadi konstruksi lantainya itu bayangin aja kayak kanopi gitu ya. Kanopi tapi atasnya tak kasih triplek sama GRC. GRC itu apa ya? GRC ya. GRC itu silica board. Kalau GRC itu nama merek sih. Ada GRC, ada calciboard. Nah itu sama tuh, itu termasuk dalam silica board, jadi papan semen lah ya. Jadi setelah rangka besi tadi, rangka besi holo 46, terus atasnya dikasih triplek, atasnya lagi ditumpuk silica board. Terus ini talang karet. Emang nggak seberapa kuat sih kalau dipakai aktivitas manusia ya. Cuman kan memang karena fungsinya rumah kucing, jadi nggak usah terlalu kuat juga strukturnya menurutku. Sama yang pasti ya hemat budget.
Talang karet ini fungsinya apa ya, buat supaya tripletnya nggak kena air aja, bukannya takut rayap sih ya, soalnya kalau letaknya di tempat kayak gini ini hampir nggak ada kemungkinan kena rayap, kecuali kalau bersentuhan langsung sama tanah. Karena yang setauku sih rayap itu dari tanah, misalnya nih kusen pintu itu kan dia nggak seberapa jauh tuh dari tanah, jadi rawan kena rayap. Nah, kalau ada rangka plafon kayu yang kena rayap gimana tuh? Coba aja kalian lihat, kebanyakan rangka yang lapuk kena rayap itu temboknya sudah pasti lembab, jadi rayapnya bikin jalan lewat tembok itu tadi. Ya, tembok naik akhirnya bersarang di rangka plafon, terutama yang kayu tadi. Rumah kucing ini jadi bawahnya besi hulu, ini untuk rangka-rangka dindingnya juga besi hulu, aku pakai yang 44 tebal 1 mili. Ini atapnya pakai 46. Terus penutupnya ini aku pakai spandek ya, nggak tahu spandek itu merek atau nama bahannya. Spandek itu kayaknya atap yang gelombang itu, yang dari seng itu sih. Itu terus dicat putih. Ya, ininya bentuknya kayak semi kontainer gitu sih ya, tapi cari yang versi murah biasa. Bis. Terus kalau atapnya ini besi hulu 46, kalau atapnya ini besi hulu 46, kasih reng bajaringan yang biasa buat atap-atap itu. Terus atasnya lagi atap UPVC, atau mungkin ada yang banyak yang bilang sih rooftop. Sebenarnya rooftop itu merek sih ya, sama kayak GRC tadi, Silica Pot itu mereknya GRC. Kalau atap UPVC itu ada yang namanya rooftop, ada yang namanya Alderon. Nah, karena kemarin itu hujan deras, terus ternyata air itu masuk lewat sini. Jadi kayaknya habis ini bikin semacam penghalang gitu ya, biar nggak nampes sih. Kalau hujan deras juga tetap masih masuk kayaknya air, cuman nggak separah kalau dikasih penahan gini kayaknya sih. Pakai sisa rem, kebetulan sisa dari proyek kemarin. Jadi ya sebenarnya ceritanya lucu juga sih, kalau rumah kucing ini
kebanyakan materialnya dari sisa-sisa kerjaan gitu, dari sisa-sisa proyek, simpan, dikumpulin. Ya walaupun nggak semua ya, kayaknya besi hulu ini sempat beli juga sih. Ya akhirnya bisa jadi juga. Ini jam. Top impact drill DCA. Terus wateringnya tadi pakai baut roofing ya, baut roofing kayak gini. Ini bukan endorse juga sih, jadi mata baut kalau yang biasanya kan setelah dipakai ada sisa-sisa serpihan ya di ujungnya. Ini aku punya merek di World ini. Nah, jadi bisa ditarik keluar gini, terus bisa diambil kotoran-kotoran jadi awet. Kok nggak pakai tukang? Kenapa ya? Ya karena memang suka ngerjain sendiri sih. Apalagi pas nggak ada proyek gini, akhirnya ya ada aja lah yang dikerjain. Oh ya, aku itu juga bukan tipe yang apa ya istilahnya kayak ngoyo banget cari proyek atau apa. Kalau pas nggak ada proyek ya jalani saja sambil benerin rumah, sesuatu. Penganut paham slow living guys. Nggak tahu slow living ini apa enggak ya? Apa slow living ya kalau nggak ada kerjaan cuma duduk-duduk aja. Tapi yang pasti nggak ngoyo sih kerja. Nggak yang kalau kosong terus kontak relasi-relasi. Ada kerjaan nggak? Ada kerjaan nggak? Bukan tipe kayak gitu sih. Nyantai lah, intinya nyantai. Oh ya, ini bukan pur ya. Ini kalau orang-orang ada yang bilang impact sih. Bedanya sama pur ya, nggak tahu lah, cari aja sendiri ya. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang aksesnya agak susah gini, aku lebih suka yang pakai baterai, memang lebih fleksibel. Sekarang juga banyak sih yang murah, alat-alat cordless gini. Ini impact DCA kalau nggak salah berapa ya, 600.000 kayak. Dapat baterai satu. Nah, ini rencananya pasang atas bawah Pak, jadi nantinya bisa dibuat tempat sekrup penutupnya tadi. Ini metal.
40, 45 cukup. 45 berarti